Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Daniel E. Inde Esos Emisi didampingi oleh Sekretaris Daerah Dr. Randus Ruben Moriol Kosu MM serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Mesela Huta Barat mengadakan rapat perdana bersama Camat, Kades, serta Lurah se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar Senin 27 Juni 2022 bertempat di Pendopo Bupati. Dalam rapat tersebut, pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar langsung merespon pertanyaan dari beberapa kades yang diwakilkan untuk bertanya. Pertanyaan mendasar dari beberapa kades yakni tentang anggaran dasar daerah yang sudah disalurkan, serta nomor izin berusaha dan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Penjabat juga menyampaikan bahwa untuk desa yang BUMDesnya yang sudah aktif diprioritaskan, sedangkan untuk desa yang BUMDesnya tidak aktif dibangkitkan atau diaktifkan kembali, karena melalui BUMDes di 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Simak penjelasannya. Yang pertama terkait dengan ADD, setelah ini saya sudah sampaikan ke Pak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD untuk meninjau terkait dengan ADD yang sudah disalurkan tadi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nanti dengan timnya Pak Sekda akan mengkaji kembali untuk penyaluran baru tahap pertama ya akan ditinjau kembali. Kemudian untuk yang berikut terkait nomor izin berusaha, ini penting untuk BUMDes karena kita mau tingkatkan perekonomian rakyat, dan kami harapkan dinas Pak Kadis ya nanti dibantu dan juga dari Pak Kadis PMD ya, untuk rekomendasi dari PMD dikoordinasikan untuk semua desa yang sekarang BUMDesnya aktif diprioritaskan, yang tidak aktif lagi dibangkitkan, lihat permasalahannya apa, supaya 80 desa ini BUMDesnya itu diaktifkan semuanya, dan kita usulkan secara kolektif untuk rekomendasi dari Kemendes. Kemudian akte notaris nanti Pemda bisa difasilitasi lewat bagian hukumnya untuk koordinasi bagaimana akte notarisnya. Maksud kami gini, kita jangan melihat kondisi saat ini, tapi kita lihat ke depan. Tantangan ke depan adalah tantangan global yang sangat akan mempengaruhi perekonomian daerah kita. Hal ini kami diarahkan langsung oleh Pak Presiden, Pak Joko Widodo, terkait ancaman krisis pangan. Jadi sudah 60 negara yang mengalami krisis saat ini. Selain krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi. Nah, kita di KKT punya potensi yang luar biasa untuk pangan. Dengan banyaknya lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, belum diberdayakan. Bahkan Pak Presiden sendiri contohkan di pekarangan rumah itu dimanfaatkan tanaman hortikultura, cabai, tomat dan lain-lain, minimal untuk kebutuhan keluarga, rumah tangga. Nah, kemudian lahan-lahan yang lain, lahan tidur dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman hortikultura atau pangan lainnya yang justru dapat meningkatkan pendapatan. Nah, itu lewat apa? Lewat BUMDes ini. Makanya BUMDes harus diperkuat, baik dari kelembagaannya maupun SDM-nya. Tadi Pak Kadis Perizinan sampaikan kalau satu BUMDes 2 orang berarti sudah 160 tenaga kerja yang diserap, ya kan? Nah, itu 2 saja. Jadi BUMDes sekali lagi Pak Kadis PMD menjadi perhatian, dan juga Pak Sekda perhatian kita semuanya. Dan nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan BUMDes dalam hal pemberdayaan
itu pun kita akan lakukan secara terintegrasi. Sehingga tadi disampaikan bantuan jangan sampai salah sasaran dan lain-lain atau tumpang tindih. Dinas A berikan A, dinas B berikan juga A. Akhirnya tumpang tindih atau salah sasaran. Harusnya ke petani dikasih ke nelayan atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi untuk itu kita lakukan pendekatannya secara terintegrasi. Jadi satu bantuan, misalnya bantuannya dari Dinas Pertanian terkait misalnya bibit sayur-sayuran. Di situ juga ada OPD lain, instansi lain yang juga harus bersama-sama, sehingga tidak semata-mata hal itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Pertanian saja. Misalnya di situ hadir Dinas Koperasi dan UKM, di situ hadir Dinas Perindak untuk masalah pemasaran supaya tuntas satu kegiatan. Jadi Dinas Pertanian sebagai leading sektornya memberikan bibit, kemudian tanam dan segalanya, dan Dinas PMD juga berperan di situ. Bisa diberdayakan lewat BUMDes dan juga dana desa misalnya. Jadi keterkaitan, tidak satu dinas bergerak sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan masalah. Jangan ada ego sektoral. Makanya koordinasi kolaborasi itu penting untuk mengatasi sebuah masalah. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Media Tifa Tanimbar.